Bab 2 isi 2.1 Peran masjid. Telah kita ketahui bahwa dasarnya masjid yang mana menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial masyarakat, serta pusat pendidikan agama. Ditegakkan itu semua telah terjadi seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kejayaan Islam saat itu. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah, tempat berzikir, tempat beriktikaf, tempat beribadah, sholat, pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Selain dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peran pokok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan pendidikan agama Islam, yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Maksud dari pencapaian akhlak yang sempurna yaitu dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang mempunyai indikator iman, takwa, taat, menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam perjalanannya hingga sekarang sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal, baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi. Di samping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Dapat dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral, reference of morality, bagi kehidupan masyarakat umum. Untuk selanjutnya di sini ada peran lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat ini punya satu tugas penting, yaitu mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdaya gunakan peranata keagamaan, serta meningkatkan jangkauan zakat. Selain itu, lembaga amil zakat juga memiliki sumber daya manusia yang profesional, sehingga mereka punya program, campaign, peraturan, dan evaluasi yang sangat jelas. Singkatnya, lembaga amil zakat memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, profesional, dan juga transparan. Selanjutnya ada hikmah peran dakwah bin Hilal dalam perspektif yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Dakwah bil Hilal adalah memanggil, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia akhirat dengan menggunakan keadaan manusia yang didakwahi atau memanggil ke jalan Allah untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan perbuatan nyata yang sesuai dengan keadaan manusia. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW banyak ditemukan oleh akhlak beliau yang sangat mulia yang dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Untuk itu, seorang mubalik haruslah menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari di mata masyarakat. Dakwah merupakan kewajiban umat Islam, lebih-lebih mereka yang telah memiliki peraturan pengetahuan agama Islam menurut batas kemampuan masing-masing. Sejalan dengan ini,
Seperti apa yang dikatakan Buya Hamka bahwa akhlak sebagai alat dakwah, yakni budi pekerti yang dapat dilihat orang, bukan pada ucapan lisan manis serta tulisan yang dapat memikat, tetapi dengan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.